Saya ada di Kusmawati. Saya Isni Yanuarti Puspitasari. Saya Nining Nurhasana Pujiarti. Saya Rizka Purnamasari. Di Indonesia terdapat dua macam penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemegang modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dapat hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal yang diatur pada Undang-Undang Penanam Modal Nomor 25 Tahun 2007. Hak penanaman modal yang diatur pada pasal 14 yang pertama yaitu kepastian hak hukum dan perlindungan, yang kedua informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, tiga hak pelayanan, yang keempat berbagai bentuk fasilitas kemudian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kewajiban penanaman modal. Yang pertama, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Yang ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penanaman modal. Yang terakhir, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penanaman modal diatur pada pasal 16. Yang pertama yaitu menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Adapun tujuan penanaman modal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 2. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lanjut, untuk yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan teknologi nasional. Keenam, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan ketujuh, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, kesimpulannya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial.